Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Sofi Yunida Putri dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Eh, Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terutama saya sendiri, Ariyanti Erana Dwita, dengan NPM akhir 013. Perkenalkan, saya Elsa Keisha Kristandrian dengan NPM akhir 204. Perkenalkan, nama saya Yelida Numbi, NPM Akhir 418. Perkenalkan, saya Satria Faizi dengan NPM akhir 40. Oke, yang pertama soal P6.1 LO2 sampai 4. Soal yang pertama yang A yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 yang LTD menjual sebuah gedung seharga 25 juta yen dan telah mengumpulkan penyusutan sebesar 10 juta yen pada tanggal penjualan. Dan yang menerima sebagai imbalannya sebuah nota tanpa bunga senilai 24 juta yen yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025. Tidak ada harga tukar yang ditetapkan untuk gedung tersebut, dan nota tersebut tidak memiliki pasar yang siap. Suku bunga yang berlaku untuk nota jenis ini pada tanggal 1 Januari 2022 adalah 9%. Lalu, berapa jumlah keuntungan dari penjualan gedung tersebut yang harus dilaporkan? Yang pertama, diketahui sebuah nilai masa depan atau future value sebesar 24 juta yen. Lalu waktu atau N selama 3 tahun. Lalu suku bunga atau interest sebesar 9%. Lalu yang ditanya adalah berapa jumlah keuntungan dari penjualan gedung tersebut yang harus dilaporkan. Perhitungannya menentukan nilai tercatat. Nilai tercatat adalah hasil dari harga perolehan dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi nilai tercatat sebesar 25 juta dikurangi oleh 10 juta yen menjadi 15 juta yen. Lalu menentukan present value. Present value dengan rumus future value dibagi dengan satu ditambah I atau interest dengan pangkat waktu atau periode. Yaitu didapat present value sebesar 24 juta dibagi satu dibagi 0,09 pangkat 3. Hasilnya 24 juta dibagi 1,295.029 sebesar 18.532.404. Lalu yang ketiga adalah mengakui keuntungan. Keuntungan bisa didapat dari nilai masa kini dikurangi dengan nilai tercatat bangunan. Keuntungan sebesar 18.532.404 dikurangi 15 juta yen sebesar 3.532.404. Lalu soal P6.1 yang kedua yaitu B, pada tanggal 1 Januari 2022, yang LTD membeli 300 dari obligasi Walters Inn dengan nilai nominal 100.000 yen, dengan bunga 9% dan dalam jangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2032 dan membayar bunga setiap tahunnya mulai tanggal 1 Januari 2023. Yang membeli obligasi tersebut dengan imbal hasil 11%. Lalu, berapa yang akan dibayar yang LTD untuk obligasi tersebut? Yang pertama, diketahui bahwa nilai per obligasi atau future value sebesar 100.000 yen. Lalu jumlah obligasinya 300, bunga kuponnya 9%, lalu pembayaran bunga tahunan 9.000 yen, lalu tingkat imbal hasil atau interest 11%, dan periode atau waktu selama 10 tahun. Lalu ditanya, berapa yang dibayarkan yang LTD untuk obligasi tersebut? Perhitungannya, present value annuity, present value sama dengan satu dikurangi satu dibagi satu tambah interest dalam tambah interest pangkat N dibagi interest. Lalu, present value
sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1 tambah 0,11 pangkat 10 dibagi 0,11. Lalu present value 1 dikurangi 1 dibagi 1,11 pangkat 10 dibagi lagi 0,11. Lalu present value sama dengan 1 kurangi 1 per 2,8394 dibagi 0,11. Lalu present value sama dengan 1 kurangi 0,3521 per 0,11. Lalu present value sama dengan 0,6479 dibagi 0,11. Hasilnya 5,89. Jadi telah didapat present value dari pembayaran bunga tahunan sebesar 9.000 yen dikali 5,89 sama dengan 53.010 yen. Lalu present value nilai nominal bisa didapat dengan present value SS sama dengan 1 dibagi 1 tambah interest pangkat N. Sama dengan 1 dibagi 1 plus 0,11 pangkat 10. Lalu present value SS sama dengan 1 dibagi 1,11 pangkat 10. Lalu present value SS sama dengan 1 per 2,8394. Hasilnya 0,3521. Lalu didapat present value dari nilai nominal sebesar 100.000 yen dikali 0,3521 sama dengan 35.210 yen. Lalu total harga per obligasi didapat dengan 53.010 yen dikurangi dengan 35.210 menghasilkan hasil 88.220 yen. Lalu untuk total harga untuk 300 obligasi, tinggal kita kalikan, yaitu 88.220 yen dikali dengan 300 obligasi. Hasilnya 26.466.000 yen. Lalu selanjutnya, Yang selanjutnya soal 6.1C, yang LTD membeli mesin baru dan sepakat untuk membayarnya dalam angsuran tahunan yang sama sebesar 400.000 yen. Pada 10 akhir setiap tahun berikutnya dengan asumsi bahwa suku bunga yang berlaku 8% berlaku untuk kontrak ini. Berapa yang harus dicatat yang LTD sebagai biaya mesin tersebut? Nah, nilai sekarang sebagai anuitas biasa dari arus kas dihitung sebagai berikut. PV sama dengan FV dikali 1 min 1 min R pangkat min N per R. Jadi 400.000 yen dikalikan 1 min 1 dikurangi 0,08 pangkat min 10 per 0,08. 400.000 yen dikali 6,71 hasilnya adalah 2.684.033 yen. Berikutnya soal 61 yang D. Yang LTD membeli traktor khusus pada tanggal 31 Desember 2022. Perjanjian pembelian menetapkan bahwa yang LTD harus membayar 200 juta yen pada saat pembelian dan 500.000 yen pada 8 akhir setiap tahun berikutnya. Traktor tersebut harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah beberapa dengan asumsi tingkat bunga yang sesuai sebesar 2. Rumusnya itu PV sama dengan FV dikali 1 min 1 min R pangkat N per R. Itu sama rumusnya kayak yang soal C tadi. Jadi 500.000 yen dikali 1 min 1 dikurangi 0,12 pangkat min 12 per 0,12. Sebentar. 500.000 yen dikalikan 4,94 hasilnya adalah 2.483.820 yen. Harga perolehan kontraktor adalah
4.483.820. Ya, next. Berikutnya soal 6.1 yang yang LTD ingin menarik 12 juta yen termasuk pokok dari dana investasi pada akhir setiap tahun selama 9 tahun. Berapa investasi awal yang diperlukan pada awal tahun pertama jika dana tersebut menghasilkan 11%? Rumusnya sama juga kayak tadi. Jadi 12 juta yen dikali 1 min 1 dikurangi 0,11 pangkat min 9 per 0,11. 12 juta yen dikalikan 5,54 hasilnya adalah 66.444.570 yen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, soal nomor 2, P6.2, LO 234. Bagian A, berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan Wilson pada akhir setiap tahun ke-8 agar dapat mengumpulkan dana sebesar $90 pada akhir tahun ke-8 jika dana tersebut memperoleh bunga 8% yang dimajemukkan setiap tahun. Di bagian A diketahui nilai masa depan FV $90, suku bunga I 8%, waktu N 8 tahun. Jadi rumusnya FV sama dengan PF 1 tambah I pangkat N dikurang 1 bagi I. Perhitungannya 1 tambah 0,08 dipangkat 8 sama dengan 1,85093, lalu 1,85093 dikurang 1 sama dengan 0,85093, lalu di 0,85093 dibagi 0,08 sama dengan 10.063,6625. Jadi di nilai masa depan $90 dibagi dengan 10.063,6625 sama dengan jumlahnya 846.133. Next. Lalu bagian B, Robert Hector berusia 40 tahun saat ini dan hingga ingin mengumpulkan $500 sebelum ulang tahunnya yang ke-65 agar ia dapat pensiun di tempat musim panasnya di Danau Upton. Ia ingin mengumpulkan jumlah ini dengan melakukan setoran yang sama pada ulang tahunnya yang ke-40 hingga ke-64 tahun. Berapa setoran tahunan yang harus dilakukan Robert jika dana tersebut akan menghasilkan bunga majemuk 12% per tahun. Jadi diketahui
nilai masa depan FEP $500, suku bunga 12%, waktu 25 tahun, rumusnya yang bagian A sama, dan perhitungannya 1 tambah 0,12 pangkat 25 sama dengan 17,0006. Selanjutnya 17,006 dikurangi 1 sama dengan 16,00006, dan selanjutnya 16,00006 dibagi dengan 0,12 sama dengan 133,333. Lalu nilai masa depan $500 dibagi 133,333 sama dengan jumlah 375.000. T. Dan Ross has 20.000 to invest today at 9% to buy a debt of 47.347. How many years will it take for the accumulated amount the record diketahui nilai saat ini WF sebesar 20.000, bunga 9%, nilai masa depan atau WF sebesar 47.347. Ditanya waktu sama dengan PF sama dengan PV saya kurung FV F N, I saya kurung PF sama dengan PV PFV N, I 47.347 sama dengan 20.000 pada kurung 1 tambah I kuadrat N 2,37 sama dengan 1 ditambah 0,9 pada kurung kuadrat N 2,37 sama dengan 1,09 kuadrat L. N sama dengan 10. Jadi, Denros membutuhkan waktu 10 tahun untuk melunasi hutang yang dimilikinya. Next. D. Cynthia Houston has 27.600 debt that she wishes to repay 4 years from today. She has 19.553 that she intends to invest for the 4 years. What rate interest will she needs to earn annually in order to accumulate enough to buy the debt? Ketahui nilai saat ini PV sebesar 19.553. Waktu 4 tahun. Nilai masa depan sebesar 27.600. Ditanya bunga sama dengan FV sama dengan PV FVV N, I kurung FV sama dengan PV P FV F N, I FV sama dengan 1 tambah I kuadrat N 27.600 sama dengan 19.553. 1 tambah I kuadrat N 27.600 sama dengan 19.557.
1 tambah I kuadrat 4. 1412 sama dengan 1 tambah I kuadrat 4. 4 kuadrat 141 sama dengan 1 plus I. 1089 sama dengan 1 plus I. I sama dengan 1 dikurangi 1089. I sama dengan 0,089. I sama dengan 9. Jadi bunga yang diberikan untuk membayar utang sebesar 9%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurang kata, mohon maaf sebesar-besarnya.